Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun Anda berada? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bila kita mengucapkan kalimat "selamat menunaikan ibadah haji" kepada seseorang, berarti kita mendoakan selamat dan mengakui bahwa orang itu menjalankan ibadah haji. Bila kita mengucapkan kalimat "selamat atas pernikahan" kepada seseorang, berarti kita mendoakan selamat dan mengakui bahwa mempelai telah menikah. Bila kita mengucapkan kalimat "selamat atas pelantikan jabatan", berarti kita mendoakan selamat dan mengakui dirinya sebagai pejabat baru. Bila kita mengucapkan kalimat "selamat atas kemenangan pertandingan", berarti kita mendoakan selamat dan mengakui bahwa dia sebagai pemenang pertandingan. Lalu bagaimana bila kita mengucapkan "selamat untuk hari raya agama lain"? Maka demikian pula berarti kita telah mendoakan selamat dan ikut mengakui bahwa ada Tuhan selain Allah serta kita ridho dengan syiar kekufuran mereka. Nauzubillah. Ternyata kata selamat bermakna doa, pengakuan dan dukungan. Seperti halnya kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, berarti kita telah mendoakan keselamatan dan rahmat Allah semoga tetap pada kamu sekalian. Oleh sebab itu pula mengapa Rasulullah memerintahkan kita agar mengucapkan salam bila bertemu sesama seorang muslim, namun beliau melarang kita mengucapkan salam bila bertemu dengan orang non-muslim, tentu bukan tanpa alasan dan hikmah. Dan kita sebagai seorang muslim wajib mengikuti dan mengamalkan apa yang beliau Rasulullah ajarkan. Kita tidak boleh membuat aturan sendiri dalam agama atau meremehkan itu hanya sekedar sebuah ucapan, karena seorang muslim itu dinilai dari sebuah ucapannya. Coba perhatikan, bukankah syahadat juga hanya ucapan? Tapi mengapa setelah berucap syahadat, seseorang menjadi muslim? Bukankah bismillah juga hanya ucapan? Tapi mengapa hewan yang disembelih tanpa mengucap bismillah, dagingnya haram dimakan? Bukankah gibah dan namimah juga hanya ucapan? Tapi mengapa setelah dilakukan dapat menyebabkan pelakunya mengalami kebangkrutan amal solih di akhirat? Bukankah akad nikah juga hanya ucapan? Tapi mengapa setelah diucapkan, suami halal menggauli istrinya? Bukankah kata cerai juga hanya ucapan? Tapi mengapa bila suami mengucapkan kata ini terhadap istrinya baik secara bercanda maupun tidak, maka akan jatuh hukum cerai bagi istrinya? Dengan demikian apakah kita masih menganggap remeh sebuah ucapan? Tentu bila kita sebagai seorang muslim yang beriman kita akan berhati-hati dalam setiap ucapannya. Dan kita harus memperhatikan dampak setelahnya, jangan sampai gara orang kita sembarang berucap hingga akhirnya kita menyesal, terlebih jika penyesalan itu kelak kita alami setelah tersungkur di neraka. Sebagaimana pula hal ini dalam masalah memberi ucapan selamat, maka hendaknya kita benar-benar memperhatikan, jangan sampai kita lata ikut-ikut memberikan selamat atau dukungan sekalipun itu hanya untuk formalitas. Terlebih jika itu berhubungan dengan keimanan agama lain, maka wajib kita sebagai seorang muslim tetap mengimani dan mengikuti aturan yang ada dalam agama kita. Oleh karena itu hendaknya kita berhati-hati dalam menempatkan ucapan selamat, kita harus dapat memperhatikan apakah ucapan itu tepat kepada orang yang memang pantas kita berikan selamat atau justru terlarang, sebab kita tidak boleh sembarangan memberikan ucapan selamat kepada orang-orang yang Allah tidak ridhoi, seperti contohnya kepada pelaku kesyirikan, bid'ah, kemaksiatan, kezaliman dan kekufuran. Orang-orang seperti di atas tersebut tidak pantas kita berikan ucapan selamat, justru sebaliknya mereka harus kita ingatkan. Baik itu dengan tenaga, nasihat dan minimal dengan hati yaitu membenci kekufuran mereka, bukan justru mengucapkan selamat apalagi sampai ikut merayakan. Untuk itu mari kita sebagai muslim kita pegang teguh akidah kita, dan mari kita menjaga kerukunan dan toleransi beragama yang diajarkan oleh Islam, dengan mempersilahkan dan membiarkan agama lain merayakan hari rayanya sesuai dengan keyakinan mereka, namun kita sebagai muslim tanpa campur tangan, tanpa mengganggu dan tanpa mengucapkan selamat. Berbuat baik kepada siapapun dalam perkara dunia adalah merupakan perintah agama kita Islam, namun mengenai akidah kita harus tetap bersikap tegas, seperti yang tercantum firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, dan bagikulah agamaku. Semoga kita saling menghargai antar umat beragama. Dan semoga video ini bisa mencatatkan akal dan pikiran kita. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, komen dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel berikutnya.